Cerita ini bermula dari rasa penasaran yang awalnya terasa sepele, rasa ingin tahu yang sering muncul ketika malam sudah terlalu larut dan pikiran mulai bermain kemana-mana. Namaku Raka. Aku bukan tipe orang yang gampang percaya cerita mistis, tapi aku juga bukan orang yang sepenuhnya berani menantang hal-hal yang gak bisa dijelaskan. Malam itu, bersama dua temanku, Dimas dan Wulan, aku berdiri di kaki Gunung Salak dengan ransel di punggung dan jantung yang berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Kami datang bukan untuk pendakian biasa. Kami datang karena sebuah cerita yang terus mengganggu pikiranku sejak beberapa minggu terakhir. Cerita itu kudengar dari seorang bapak penjaga warung kopi kecil di dekat terminal. Katanya, ada jalur pendakian yang tidak tercatat di peta manapun. Jalur itu tidak selalu ada. Ia hanya muncul pada malam Jumat, tepat menjelang tengah malam. Orang-orang menyebutnya sebagai jalur undangan, seolah gunung itu sendiri yang memanggil orang-orang tertentu untuk masuk. Banyak yang bilang jalur itu jalan pintas menuju puncak, tapi jauh lebih banyak lagi yang bilang mereka yang lewat jalur itu tidak pernah turun dengan kondisi yang sama seperti saat naik. Ada yang pulang dengan mata kosong, ada yang linglung berhari-hari, dan ada juga yang tidak pernah pulang sama sekali. Awalnya aku cuma menganggapnya bumbu obrolan warung, cerita supaya kopi terasa lebih hangat dan malam terasa lebih hidup. Tapi Dimas langsung tertarik. Dia memang tipe yang selalu mencari sensasi, entah itu panjat tebing tanpa pengaman penuh, atau menyetir motor tengah malam di jalanan kosong. Wulan berbeda lagi. Dia ikut karena tidak mau ketinggalan dan, menurut pengakuannya, karena penasaran apakah cerita-cerita seperti itu punya dasar atau hanya hasil imajinasi kolektif. Aku sendiri? Aku ikut karena dua alasan yang bahkan sampai malam itu belum bisa kujelaskan dengan jujur. Rasa penasaran yang pelan-pelan berubah jadi obsesi, dan perasaan aneh seperti ada sesuatu yang menunggu. Kami berangkat menjelang pukul 10 malam. Jalur resmi sudah lama ditutup untuk pendakian malam, jadi kami memarkir motor agak jauh dan berjalan kaki menyusuri pinggiran hutan. Langit gelap tanpa bulan, hanya ditaburi bintang yang redup, seolah tertutup lapisan tipis kabut. Udara di sekitar Gunung Salak malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Dingin, tapi bukan dingin yang segar. Lebih seperti dingin yang merayap, menempel di kulit dan masuk ke tulang. Awalnya, tidak ada yang aneh. Kami menyusuri jalur setapak yang biasa dipakai warga sekitar untuk mencari kayu atau sekadar jalan-jalan pagi. Tanahnya lembab, daun-daun kering berderak pelan di bawah sepatu. Kami hampir mulai bercanda, menertawakan diri sendiri karena sudah jauh-jauh datang demi cerita yang mungkin tidak ada buktinya. Tapi semua berubah ketika jam di ponselku menunjukkan pukul 22.57. Kami sampai di sebuah area yang seharusnya buntu. Aku pernah ke sini sebelumnya siang hari, dan yang ada hanya semak rapat dan pohon-pohon tua yang akarnya menjalar kemana-mana. Tapi malam itu, di depan mata kami, ada sebuah jalur kecil yang terbuka jelas. Jalur itu sempit, cukup untuk satu orang berjalan, dan tanahnya tampak lebih gelap, seperti baru saja diguyur hujan. Padahal, sepanjang hari itu tidak turun hujan sama sekali. Aku berhenti melangkah. Ada rasa dingin yang tiba-tiba menyentuh tengkuku, bukan dari udara, tapi dari dalam. Wulan juga berhenti. Dia menatap jalur itu dengan alis berkerut, lalu melirik arahku seolah mencari konfirmasi bahwa dia tidak berhalusinasi. Dimas, yang biasanya paling vokal, malah terdiam beberapa detik lebih lama dari biasanya. Malam ini malam Jumat. Kan? Suara Wulan pelan, hampir seperti berbisik, meski di sekitar kami tidak ada siapa-siapa. Aku mengangguk. Iya. Jalur itu tidak terlihat seperti jalur alami. Tidak ada ranting patah atau bekas langkah. Tanahnya rata, terlalu rapi untuk ukuran hutan liar. Di sisi kanan kiri, pepohonan berdiri rapat, batangnya tinggi dan gelap, daunnya bergoyang pelan meski hampir tidak ada angin. Ada bau tanah basah yang kuat, bercampur aroma sesuatu yang samar, seperti kemenyan atau bunga yang mulai layu. Kita beneran mau lewat sini? Wulan akhirnya nyeletuk, suaranya bergetar tipis. Dia mencoba terdengar santai, tapi aku tahu dia tidak benar-benar tenang. Dimas terkekeh kecil, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Sekali-sekali uji nyali. Kita kan gak ngapa-ngapain. Cuma lihat, terus balik. Aku tidak langsung menjawab. Mataku terpaku pada jalur itu. Ada dorongan aneh di dadaku,
seperti rasa ingin maju yang bercampur dengan peringatan untuk menjauh. Naluriku berteriak bahwa ini bukan ide bagus, tapi rasa penasaranku lebih keras. Dan ada satu hal lagi yang sulit kujelaskan, perasaan seperti sedang diperhatikan. Bukan dari satu arah, tapi dari segala arah, dari balik pepohonan, dari kegelapan di antara batang-batang kayu. Kami akhirnya melangkah masuk. Aku berjalan paling depan, entah kenapa kakiku bergerak begitu saja. Setiap langkah terasa sedikit lebih berat, seolah tanah di bawah sepatu tidak sepenuhnya padat. Jalur itu menurun pelan, berkelok, dan semakin lama semakin sunyi. Suara serangga malam yang biasanya ramai perlahan menghilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara burung, bahkan suara langkah kami sendiri terdengar teredam. Senter di tanganku hanya menerangi beberapa meter ke depan, dan cahaya itu seperti ditelan kegelapan. Semakin jauh kami masuk, hawa dingin semakin menusuk. Napasku berubah jadi asap tipis, dan bulu kuduku terus berdiri. Aku mencoba menenangkan diri, bilang dalam hati bahwa ini cuma sugesti. Tapi setiap kali aku menoleh ke belakang, aku selalu merasa jarak antara kami bertiga dan pintu masuk jalur itu semakin jauh, lebih jauh dari seharusnya. Wulan beberapa kali memanggil namaku, memastikan aku masih di depan. Suaranya terdengar lebih jauh, seolah ada ruang kosong yang memanjang di antara kami. Dimas mulai banyak diam. Biasanya dia akan bercanda atau mengomentari apapun, tapi kali ini dia hanya berjalan dengan kepala sedikit tertunduk, matanya waspada menatap sekeliling. Sekitar 15 menit berjalan, jalur itu tiba-tiba melebar sedikit, membuka ke sebuah area yang lebih lapang. Di tengahnya berdiri sebuah pohon besar, jauh lebih besar dari pohon-pohon lain di sekitarnya. Batangnya hitam kecoklatan, dengan akar-akar besar yang menjalar ke permukaan tanah seperti ular raksasa. Di bawah pohon itu, tanahnya bersih, hampir tidak ada daun kering, seolah sering dilewati atau disapu. Aku berhenti lagi. Dadaku terasa sesak. Ada perasaan tidak enak yang kuat, seperti berdiri terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Wulan menggenggam lenganku tanpa sadar. Tangannya dingin. "Raka," bisiknya, "aku nggak suka tempat ini. Aku ingin bilang kita balik saja." Kata-kata itu sudah sampai di ujung lidah. Tapi sebelum sempat keluar, aku mendengar sesuatu. Suara langkah. Pelan, teratur, datang dari arah yang tidak bisa kutentukan. Bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi seperti dari sekeliling kami. Dimas juga mendengarnya. Aku bisa melihat wajahnya pucat diterangi cahaya senter. "Kalian dengar itu?" katanya lirih. Langkah itu berhenti. Keheningan kembali menekan, lebih berat dari sebelumnya. Lalu, dari balik pohon besar itu, terdengar suara seperti orang menarik napas panjang, diikuti desahan pelan yang membuat tengkuku panas dingin. Aku tidak melihat siapapun, tapi aku tahu, dengan keyakinan yang membuat perutku melilit, bahwa kami tidak sendirian. Dan saat itulah aku sadar, jalur ini bukan sekadar jalan. Ini undangan. Dan kami sudah menerimanya. Semakin jauh kami melangkah masuk ke jalur itu, suasana berubah makin aneh dengan cara yang sulit dijelaskan pakai logika. Hutan di kanan kiri kami terlihat jauh lebih gelap dibandingkan area sebelumnya. Padahal anehnya cahaya bulan sedang terang-terangnya. Bulan itu menggantung bulat di sela dedaunan. Tapi sinarnya seperti menolak menyentuh tanah tempat kami berjalan. Cahaya hanya jatuh setengah-setengah, menciptakan bayangan panjang yang bentuknya tidak wajar. Seolah pepohonan sengaja memelintir siluetnya agar terlihat asing. Udara semakin dingin, tapi bukan dingin malam biasa. Ini dingin yang lembab dan berat, seperti menekan dada dan membuat napas terasa pendek. Kami berjalan tanpa banyak bicara. Setiap kata terasa salah untuk diucapkan, seolah suara kami sendiri bisa mengganggu sesuatu. Bahkan langkah kaki kami terdengar aneh, tidak sinkron dengan gerakan tubuh. Ada kalanya aku merasa kakiku sudah melangkah, tapi suara tapaknya baru terdengar sepersekian detik kemudian. Dimas beberapa kali menoleh ke belakang, lalu cepat-cepat kembali menatap ke depan tanpa berkata apa-apa. Wulan menunduk, matanya fokus ke tanah, seolah tidak ingin melihat apapun di sekelilingnya. Dan di tengah keheningan yang makin menyesakan itu, aku mendengarnya. Awalnya samar, seperti suara gesekan pelan di tanah basah. Aku mengira itu hanya ranting jatuh atau hewan kecil yang bersembunyi di semak.
Tapi suara itu teratur. Ritmenya terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Sret, tap, sret, tap. Seperti langkah kaki yang diseret, bukan diinjak penuh. Suara itu tidak berasal dari depan, juga bukan dari samping. Ia datang dari belakang kami. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Langkahku melambat tanpa sadar, sampai akhirnya aku berhenti sepenuhnya. Dimas yang ada di belakangku hampir menabrakku. "Kenapa berhenti?" bisiknya, sedikit kesal tapi juga tegang. Aku mengangkat satu jari ke bibir, memberi isyarat agar diam. Kepalaku sedikit menoleh, mencoba menangkap arah suara itu lagi. Dan benar saja, suara itu masih ada. Bahkan terasa lebih dekat sekarang. "Kalian dengar enggak?" bisikku pelan, hampir tak terdengar. Wulan langsung menegang. Tangannya refleks meraih lenganku, mencengkeram kuat sampai kukunya terasa menekan kulit. "Aku dengar napas," katanya lirih. Suaranya gemetar dan nyaris menangis. Aku menahan napas. Dalam keheningan itu, aku memfokuskan pendengaranku. Dan saat itulah aku mendengarnya juga. Suara napas berat, dalam, seolah berasal dari dada yang besar. Tarikan dan hembusannya lambat, teratur, dan terlalu dekat. Bukan seperti suara orang yang berjalan beberapa meter di belakang kami. Ini terdengar seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakang tengkuk kami, hanya terhalang jarak setipis udara. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku bisa merasakan hawa dingin di belakang leherku, seperti hembusan napas yang tidak seharusnya ada. Dimas menelan ludah keras-keras. Aku bisa mendengar bunyinya dengan jelas, sejelas suara napas itu. Pelan-pelan, dengan gerakan yang terasa sangat berat, kami bertiga menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jalur di belakang kami kosong. Hanya tanah basah, jejak langkah kami sendiri, dan bayangan pepohonan yang diam membisu. Tidak ada orang, tidak ada hewan, bahkan tidak ada semak yang bergerak. Tapi suara napas itu menghilang tepat saat kami menoleh, seperti sengaja berhenti agar kami terlihat bodoh dan panik. Wulan menutup mulutnya, menahan isak kecil. Dimas mengumpat pelan, suaranya bergetar. Aku sendiri merasa tenggorokanku kering, seolah seluruh air liur menguap dalam sekejap. "Kita lanjut aja," kataku akhirnya, meski suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. "Jangan berhenti lagi." Kami kembali berjalan, tapi kali ini tidak ada satupun dari kami yang berani berjalan dengan jarak. Kami merapat, hampir saling menempel. Setiap langkah terasa seperti keputusan yang salah. Dan sejak saat itu, perasaan tidak sendirian semakin kuat. Bukan perasaan dilihat dari jauh, tapi perasaan diikuti dari jarak yang sangat dekat. Langkah kaki itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Ada irama tambahan di antara langkah kami. Kami bertiga berjalan dengan tempo yang berbeda, tapi suara itu selalu pas, selalu menyelinap di sela-sela, menciptakan ilusi bahwa ada satu pasang kaki tambahan yang ikut bergerak. Aku mencoba mempercepat langkah. Suara itu ikut cepat. Aku melambat. Ia ikut melambat. Aku berhenti mendadak. Ada jeda setengah detik. Lalu, sret, tap, satu langkah tambahan yang berhenti tepat di belakang kami. Dimas mulai terengah. "Ini nggak benar," katanya setengah berbisik. "Ini bukan sugesti." Tidak ada yang menjawab, karena kami semua tahu dia benar. Hutan semakin berubah. Pohon-pohon di kanan kiri jalur tampak lebih rapat, seolah menutup jalan keluar. Cabang-cabangnya melengkung ke arah kami. Daunnya berdesir pelan meski tidak ada angin. Bau tanah basah bercampur dengan aroma lain yang menusuk hidung, bau amis samar yang membuat perutku mual. Aku merasa seperti sedang berjalan di tempat yang tidak lagi mengikuti aturan dunia biasa. Beberapa kali aku merasa pundakku seperti hampir menyentuh sesuatu di belakangku. Setiap kali aku menoleh cepat, tidak ada apa-apa. Tapi perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Seolah ada sesuatu yang tahu persis jarak aman agar tidak terlihat, tapi cukup dekat untuk membuat kami sadar akan keberadaannya. Wulan mulai terisak pelan. Napasnya tidak teratur. Aku ingin menenangkannya, tapi aku sendiri nyaris tidak bisa mengendalikan getaran di tanganku. Senter yang kupegang bergoyang, menciptakan bayangan yang menari liar di tanah. Dan di antara bayangan-bayangan itu, sesekali aku melihat sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Ada bayangan keempat. Tingginya tidak wajar,
lebih panjang dari bayangan manusia normal, dan kepalanya seperti terlalu dekat dengan tanah. Aku berkedip keras, mengira mataku salah. Tapi setiap kali senterku bergerak, bayangan itu selalu muncul sekilas, lalu menghilang lagi. Kami berjalan seperti itu entah berapa lama. Waktu terasa tidak masuk akal. Jam di ponselku sudah tidak bisa menyala sejak beberapa menit lalu. Layarnya gelap total padahal baterainya masih penuh sebelumnya. Aku merasa seperti kami berputar-putar, meski jalur itu terus menurun dan berbelok. Tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Suara napas itu kini tidak lagi hanya satu. Kadang terdengar dua, kadang seperti lebih. Ada yang pendek dan tersengal, ada yang panjang dan berat. Semuanya datang dari belakang, selalu dari belakang. Seolah apapun itu, tidak tertarik untuk mendahului kami. Ia ingin kami tahu bahwa ia ada, bahwa ia mengikuti, dan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pada satu titik, aku merasa langkahku menyentuh sesuatu yang lembut, seperti menginjak kain basah. Aku refleks menyorotkan senter ke bawah. Tidak ada apa-apa. Hanya tanah. Tapi dingin di telapak kakiku menjalar naik, membuat kakiku terasa kebas. Aku nggak kuat. Wulan akhirnya berkata, suaranya pecah. Raka, aku ngerasa ada yang pegang punggungku. Aku menoleh cepat ke arahnya. Wulan berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Tangannya meraba punggung sendiri, seolah memastikan sesuatu. Di saat yang sama, aku merasakan dorongan aneh di punggungku. Sangat ringan, hampir seperti sentuhan ujung jari. Aku tahu itu bukan imajinasiku. Kami bertiga berhenti lagi. Kali ini dengan napas terengah dan tubuh gemetar. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Ada rasa takut yang sangat kuat, ketakutan yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan takut melihat sesuatu. Ini takut jika aku melihatnya, aku tidak akan bisa kembali menjadi diriku yang sekarang. Suara langkah itu berhenti. Suara napas juga menghilang. Keheningan jatuh begitu mendadak sampai telingaku berdenging. Dan di dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang membuat darahku serasa membeku. Ada langkah di samping kami. Bukan di belakang. Bukan di depan. Tapi sejajar. Seolah kini, apapun yang mengikuti kami, sudah tidak lagi puas berada di belakang. Ia berjalan bersama kami. Dan sejak saat itu, setiap kali aku melangkah, aku tahu dengan pasti, langkah kami tidak pernah lagi hanya 3 pasang kaki. Kami terus berjalan dengan perasaan yang semakin tidak karuan. Langkah di samping kami itu masih ada. Kadang terdengar jelas, kadang hanya terasa lewat getaran halus di tanah. Tidak ada satupun dari kami yang berani menoleh ke samping. Aku merasa, jika aku melihatnya sekarang, sesuatu akan berubah secara permanen. Entah apa, tapi naluriku menjerit untuk tetap menatap ke depan, meski ke depan pun tidak lagi terasa aman. Jalur tiba-tiba sedikit menanjak. Tanahnya semakin lembek, membuat sepatu kami beberapa kali hampir terperosok. Bau lembab berubah, kini bercampur dengan aroma besi berkarat yang menusuk hidung. Kabut tipis mulai merayap dari bawah, awalnya hanya setinggi mata kaki, lalu perlahan naik hingga betis. Senterku menembus kabut itu dengan susah payah. Cahayanya memantul aneh, menciptakan lingkaran terang yang sempit. Di tengah jalur itulah kami melihatnya. Ada sosok berdiri beberapa meter di depan kami, membelakangi arah kami datang. Tubuhnya tinggi dan kurus, lebih tinggi dari Dimas yang paling tinggi di antara kami. Ia mengenakan jaket gunung lusuh berwarna gelap, bagian punggungnya tampak basah, seolah lama berdiri di udara lembab. Rambutnya hitam, agak panjang, jatuh menutupi leher. Ia tidak bergerak sama sekali, bahkan ketika kami berhenti mendadak. Untuk beberapa detik, kami bertiga hanya berdiri terpaku. Jantungku berdegup sangat keras sampai aku takut sosok itu bisa mendengarnya. Di kepalaku muncul banyak kemungkinan. Pendaki lain yang tersesat, warga lokal, atau sesuatu yang lain. Tapi entah kenapa, melihat punggungnya saja sudah membuat dadaku terasa sesak. Hei, Dimas akhirnya angkat suara, meski terdengar ragu. Kang. Sosok itu tidak bereaksi. Dimas menelan ludah, lalu melangkah 1 langkah ke depan. Kang, jalur ini benar ke atas? Tanyanya, berusaha terdengar normal. Beberapa detik berlalu. Hening. Kabut makin tebal, membungkus kaki sosok itu sampai batas lutut.
Aku hampir berharap ia tidak menjawab. Berharap ia tetap diam dan kami bisa memutar balik tanpa menarik perhatiannya. Tapi harapan itu runtuh saat sosok itu mulai bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Kepalanya menoleh ke samping, lalu berputar ke arah kami. Gerakannya kaku, tidak wajar, seperti engsel yang lama tidak dipakai. Ada bunyi halus, seperti kulit yang bergesekan dengan kain basah. Saat wajahnya akhirnya menghadap penuh ke arah kami, waktu seolah berhenti. Aku tidak langsung memproses apa yang kulihat. Otakku menolak. Ada jaket, ada rambut, ada bentuk kepala yang seharusnya diikuti oleh mata, hidung, dan mulut. Tapi yang ada hanyalah permukaan kulit rata. Tidak cekung, tidak menonjol. Tidak ada lubang mata, tidak ada hidung, tidak ada bibir. Hanya kulit pucat keabu-abuan, halus dan kosong, seperti topeng yang belum selesai dibuat. Tubuhku langsung kaku. Aku merasa darahku mengalir mundur. Dimas membeku dengan mulut sedikit terbuka. Napasnya tertahan di tenggorokan. Wulan menatap sosok itu dengan mata membesar, dan dalam sepersekian detik sebelum dia berteriak, aku melihat sesuatu di matanya pecah. Jeritan Wulan memecah keheningan. Jeritan panjang, penuh teror, yang rasanya merobek hutan di sekitar kami. Di saat yang sama, sosok tanpa wajah itu menghilang. Bukan berjalan pergi. Bukan berlari. Ia lenyap begitu saja, seperti dipadamkan dari dunia. Kabut di tempat ia berdiri berputar cepat, lalu jatuh ke tanah. Belum sempat kami mencerna apa yang baru saja terjadi, jalur di depan kami berubah. Pepohonan di kanan kiri bergerak, bukan karena angin, tapi seolah bergeser pelan, merapat satu sama lain. Jalur yang tadi cukup lebar untuk kami berjalan berdampingan kini menyempit drastis. Cabang-cabang rendah turun, hampir menyentuh kepala. Kabut yang tadinya tipis berubah menjadi dinding putih abu-abu yang tebal, turun cepat dari atas, menelan jarak pandang kami dalam hitungan detik. Raka. Wulan menangis sambil menarik lenganku. Ini bukan jalan tadi. Aku tahu. Aku merasakannya dengan sangat jelas. Tanah di bawah kakiku terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih licin. Bahkan suara langkah kami berubah. Seperti bergema pelan, seolah tanah di sini berongga. Kami mencoba mundur. Aku menoleh ke belakang, dan jantungku langsung terasa jatuh ke perut. Jalur yang barusan kami lewati tidak ada. Yang ada hanya barisan pohon rapat dan kabut tebal. Tidak ada bekas langkah, tidak ada celah. Seolah kami tidak pernah datang dari arah itu. Dimas mulai panik. Ini nggak mungkin, katanya berulang-ulang. Kita baru lewat sini. Ini nggak mungkin. Aku ingin menenangkannya, tapi aku sendiri nyaris kehilangan kendali. Napasku pendek-pendek. Kepalaku pusing. Rasanya seperti ada tekanan di pelipis, seperti sesuatu sedang menekan dari dalam. Kabut makin tebal, sampai jarak pandang kami tinggal 1 meter. Suhu turun drastis. Aku bisa melihat uap napas kami, tapi bentuknya aneh, tidak langsung menyebar, melainkan menggantung sebentar di udara sebelum menghilang. Di dalam kabut itu, aku mendengar suara lain. Bukan langkah, bukan napas, tapi suara seperti bisikan yang sangat pelan, datang dari berbagai arah. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi nada suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Seperti banyak orang berbicara bersamaan dengan suara ditahan, seolah takut terdengar terlalu jelas. Kita kemana? Wulan terisak. Raka, tolong. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba berpikir jernih. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah kosong itu muncul, terlalu dekat, terlalu nyata. Aku membuka mata lagi dengan napas terengah. Kita jalan aja lurus, kataku akhirnya, meski aku tahu kata lurus sudah tidak punya arti di tempat ini. Jangan pisah. Apapun yang kalian lihat, jangan dikejar, jangan disapa. Kami berjalan lagi, tapi kali ini langkah kami tersendat-sendat. Tanah semakin tidak rata. Akar-akar pohon muncul dari bawah kabut, beberapa kali hampir membuat kami jatuh. Aku merasa waktu berjalan aneh. Kadang terasa sangat cepat, kadang seperti berhenti total. Jam di ponsel kami semua mati. Tidak satupun alat elektronik berfungsi. Dan yang paling membuatku takut, langkah tambahan itu kembali terdengar.
Kini tidak lagi satu. Ada beberapa. Mengelilingi kami. Ada yang di belakang, di samping, bahkan di depan, tapi selalu tertutup kabut. Sesekali, di sela kabut, aku melihat siluet tubuh tinggi berdiri diam di antara pohon-pohon. Setiap kali aku fokus, siluet itu menghilang atau berubah posisi. Dimas tiba-tiba berhenti. Kalian lihat itu enggak? Katanya dengan suara parau. Aku mengikuti arah tatapannya. Di balik kabut, di antara dua batang pohon besar, ada sosok lain berdiri. Jaket lusuh. Postur tinggi. Membelakangi kami. Dadaku terasa runtuh. Bukan satu. Ada dua. Tiga. Semakin aku memperhatikan, semakin banyak sosok berdiri diam di antara pepohonan. Semuanya membelakangi kami. Semuanya dengan pakaian yang mirip. Mereka tidak bergerak. Tidak mendekat. Hanya berdiri, seperti menunggu. Wulan terisak semakin keras. Aku ingin menutup matanya, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Ada rasa putus asa yang tiba-tiba menyerang, rasa bahwa kami sudah terlalu jauh untuk kembali. Dan di tengah semua itu, aku akhirnya mengerti. Sosok tanpa wajah itu bukan pendaki yang tersesat. Ia bukan satu-satunya. Mereka adalah jejak. Jejak orang-orang yang pernah menerima undangan jalur ini. Orang-orang yang masuk dan tidak pernah benar-benar keluar. Wajah mereka hilang bukan karena disakiti, tapi karena identitas mereka sudah diambil, dilucuti, sampai yang tersisa hanya tubuh yang mengikuti aturan tempat ini. Kabut semakin tebal. Pohon-pohon semakin rapat. Jalur di bawah kaki kami berbelok tanpa pola. Tidak ada lagi rasa naik atau turun. Hanya berjalan, tanpa arah yang jelas. Saat itulah aku tahu, dengan kepastian yang membuat perutku kosong, bahwa kami sudah tidak berada di jalur Gunung Salak yang kami kenal. Kami berada di sesuatu yang lain. Tempat yang hanya menyerupai hutan, tapi tidak tunduk pada logika dunia kami. Dan entah bagaimana caranya, tempat ini tidak hanya ingin kami tersesat. Tempat ini ingin kami tinggal. Waktu berhenti punya arti sejak kami masuk lebih dalam ke tempat itu. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berjalan. Rasanya seperti berjam-jam, tapi juga seperti baru beberapa menit. Ketika aku menurunkan pandangan ke jam tangan di pergelangan tanganku, napasku tercekat. Jarumnya berputar ke kiri, berlawanan arah. Detiknya mundur, melompat-lompat tidak beraturan, kadang berhenti lama lalu tiba-tiba bergerak cepat. Aku menepuknya beberapa kali, berharap itu hanya rusak, tapi jam itu jelas masih hidup. Ia hanya tidak lagi mengikuti waktu yang kukenal. Aku merogoh saku jaket dan mencoba menyalakan ponsel. Layar hitam. Aku menekan tombolnya berulang kali. Tidak ada respons. Aku melihat Dimas dan Wulan melakukan hal yang sama. Wulan menggoyang ponselnya dengan tangan gemetar, seperti berharap ada keajaiban. Tidak ada satupun dari perangkat kami yang menyala. Bahkan senter cadangan yang dibawa Dimas sudah lama mati, padahal baterainya baru. Kabut di sekitar kami mulai menipis, tapi pemandangan yang muncul justru lebih mengganggu. Hutan ini terasa salah. Jarak antar pohon tidak konsisten. Ada yang terlalu dekat, ada yang terlalu jauh. Tanahnya datar tapi kakiku sering tersandung sesuatu yang tidak terlihat. Suara langkah kami bergema aneh, kadang terdengar ganda, kadang seperti datang dari arah lain. Dan di tengah kekacauan itu, suara pertama terdengar. Raka. Aku refleks berhenti. Napasku tercekat di tenggorokan. Suara itu pelan, lembut, dan sangat kukenal. Suara ibu. Aku menoleh ke segala arah. Jantungku seperti mau meloncat keluar. Bu. Hampir saja. Satu suku kata itu nyaris lolos dari mulutku. Raka, kamu di mana? Suara itu datang dari arah kiri, di balik pepohonan. Nada suaranya penuh kekhawatiran, persis seperti saat aku kecil dan pulang terlalu sore. Lututku melemas. Ada dorongan kuat untuk membalas, untuk berjalan ke arah suara itu, untuk mengakhiri semua ketakutan ini dan pulang. Tapi sesuatu menahan lidahku. Entah kenapa, di tengah kepanikan itu, ingatanku melompat ke masa lalu. Aku teringat duduk di teras rumah nenek di kampung, mendengar orang-orang tua bercerita sambil minum kopi. Salah satu dari mereka bilang, kalau di gunung atau hutan ada yang manggil, jangan dijawab.
Sekalipun suaranya mirip orang yang kita kenal. Sekalipun itu terdengar sangat nyata. Karena yang memanggil itu bukan mereka. Tanganku mengepal. Aku menggigit bibir sampai terasa perih. Suara itu memanggil lagi, kali ini lebih dekat. Raka, pulang. Nak. Dadaku sakit. Mataku panas. Aku ingin menangis. Tapi aku tidak menjawab. Aku memaksa kakiku untuk tetap diam. Di sampingku, Wulan juga membeku. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Wulan. Ia tersentak. Suara itu kini memanggil namanya. Suara seorang perempuan, lembut dan hangat. Wulan, kamu capek, kan? Sini sama ibu. Air mata Wulan jatuh. Ia menggeleng cepat, menutup telinganya dengan kedua tangan. Aku meraih pundaknya, menariknya mendekat, meski tubuhku sendiri gemetar hebat. Dimas berdiri sedikit di belakang kami. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Alisnya mengerut, matanya menyipit, seperti sedang berusaha mengenali sesuatu. Mas, suara itu kini memanggilnya. Suara laki-laki dewasa, berat tapi akrab. Dimas, Mas. Dimas menelan ludah. Itu, suara bapak gue, katanya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Jangan dijawab, kataku cepat, suaraku serak. Dim, jangan jawab apapun. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Mas, kenapa lama banget? Ibu kamu nunggu. Aku melihat tangan Dimas bergetar. Rahangnya mengeras. Dia menoleh ke arah suara itu, matanya berkaca-kaca. Aku tahu ekspresi itu. Ekspresi orang yang sudah terlalu lelah untuk melawan. Dim, aku mendekat, menggenggam lengannya. Tolong, itu bukan bapak lo. Dia menoleh ke arahku. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang salah. Kosong. Rak, katanya pelan. Suara dia persis banget. Dan sebelum aku sempat berkata apa-apa lagi, Dimas menjawab panggilan itu. Iya, Pak. Semua terjadi terlalu cepat dan terlalu lambat di saat yang sama. Udara di sekitar kami seperti mengerut. Suara hutan menghilang seketika, digantikan oleh keheningan pekat yang menekan telinga. Kabut di depan Dimas berputar, membentuk pusaran kecil. Aku melihat tangan Dimas terlepas dari genggamanku, seolah ada sesuatu yang menariknya ke depan. Dimas! Aku berteriak. Refleks. Dia menoleh sekali ke arahku. Matanya terbuka lebar, bukan ketakutan, tapi kebingungan, seperti orang yang baru sadar sedang bermimpi buruk. Mulutnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Lalu dia menghilang. Tidak ada cahaya. Tidak ada ledakan. Tubuhnya lenyap begitu saja, seperti disobek dari dunia ini. Yang tersisa hanyalah tas carrier di punggungnya yang jatuh ke tanah dengan suara lembut. Terlalu lembut untuk sesuatu yang baru saja kehilangan pemiliknya. Aku berdiri terpaku. Otakku menolak menerima apa yang baru saja kulihat. Kakiku lemas. Dunia terasa berputar. Wulan menatap tas itu, matanya kosong. Tidak ada jeritan. Tidak ada isakan keras. Air matanya mengalir tanpa suara. Mulutnya terbuka tapi tidak ada bunyi yang keluar. Dim, bisiknya hampir tak terdengar. Suara-suara itu lenyap seketika, seolah puas. Hutan kembali bersuara pelan. Daun berdesir. Angin dingin menyapu kulitku. Tapi semuanya terasa salah. Terlalu normal. Setelah apa yang baru saja terjadi. Aku tahu satu hal dengan pasti. Jika kami diam terlalu lama, hal yang sama akan terjadi pada kami. Aku meraih tangan Wulan dengan kuat. Lari, kataku. Sekarang. Arahnya mana? Tanyanya dengan suara patah. Mana aja, jawabku jujur. Jangan berhenti. Aku menariknya, dan kami mulai berlari. Cabang-cabang pohon mencakar jaket dan kulit kami. Akar-akar membuat kami tersandung. Tapi kami bangkit lagi. Aku tidak peduli arah. Aku tidak peduli tujuan. Yang ada di pikiranku hanya satu. Bergerak, sebelum tempat ini memanggil nama kami lagi. Di sela lari kami, aku mendengar sesuatu. Suara langkah berlari juga. Lebih dari 2 pasang kaki. Ada yang mengikuti. Ada yang tertawa pelan,
Suara tertahan yang membuat tengkuku panas dingin. Aku tidak menoleh. Aku tidak mau melihat. Napas Wulan terengah-engah. Tangannya dingin di genggamanku. Beberapa kali dia hampir jatuh, tapi aku menariknya lagi. Aku tidak tahu dari mana tenaga ini datang. Mungkin dari ketakutan. Mungkin dari penyesalan karena tidak bisa menyelamatkan Dimas. Di satu titik, tanah di depan kami tiba-tiba menurun tajam. Aku tidak sempat berhenti. Kami tergelincir, jatuh berguling beberapa meter sebelum akhirnya terhenti di tanah yang lebih datar. Kepalaku membentur sesuatu yang keras. Pandanganku berkunang-kunang. Tapi aku memaksa diri bangun. Sekeliling kami sunyi. Tidak ada suara langkah lain. Tidak ada bisikan. Hanya napas kami yang berat dan terputus-putus. Aku menarik Wulan ke dalam pelukanku. Tubuhnya gemetar hebat. Aku bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa sangat sendirian. Aku tidak tahu di mana kami. Aku tidak tahu apakah Dimas masih hidup. Tapi satu hal mulai terbentuk di pikiranku, sebuah pemahaman yang dingin dan menakutkan. Yang tersesat di tempat ini tidak selalu mati. Beberapa diambil. Beberapa ditinggalkan. Dan yang paling berbahaya, beberapa dilepas kembali, tapi bukan sebagai diri mereka yang utuh. Dan aku tidak tahu, dari kemungkinan-kemungkinan itu, mana yang sedang menunggu kami. Kami tidak tahu berapa lama kami tergeletak di tempat itu setelah jatuh. Rasanya tubuh kami kosong, seperti habis diperas habis-habisan. Aku hanya ingat memeluk Wulan erat, mencoba memastikan setidaknya satu hal masih nyata. Udara di sekitar kami terasa berbeda, tidak lagi seberat sebelumnya. Kabut perlahan menipis, dan dingin yang menusuk tulang berubah menjadi dingin menjelang pagi yang lebih wajar. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke jalur itu, aku melihat perubahan yang tidak terasa mengancam. Lalu suara itu terdengar. Adzan subuh. Awalnya pelan, nyaris seperti bayangan suara yang tertiup angin. Aku mengira aku berhalusinasi karena kelelahan. Tapi kemudian suara itu semakin jelas, mengalun panjang, merambat di antara pepohonan. Suara manusia. Suara dari dunia yang kami kenal. Aku merasakan sesuatu di dadaku runtuh. Bukan ketakutan, tapi kelegaan yang datang terlalu tiba-tiba sampai menyakitkan. Wulan mengangkat kepala. Matanya sembab, merah, tapi di balik itu ada kilatan harapan yang rapuh. "Ra, kamu dengar, kan?" bisiknya. Aku mengangguk. Suaraku tidak keluar. Kami berdiri dengan kaki gemetar dan mulai berjalan mengikuti arah suara itu. Anehnya, jalur di depan kami perlahan berubah. Pohon-pohon yang tadinya rapat mulai membuka jarak. Tanah yang licin dan berongga menjadi padat dan kering. Cahaya jingga samar menyusup di sela dedaunan, pertanda matahari akan terbit. Kabut menghilang seolah ditarik pergi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa langkah kemudian, aku benar-benar berhenti. Kami berdiri di jalur pendakian resmi. Ada papan petunjuk kayu dengan ket yang sudah pudar. Ada tali pembatas. Ada bekas pijakan sepatu yang jelas. Bahkan ada bungkus makanan ringan tergeletak di pinggir jalur. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Seolah apa yang kami alami sebelumnya hanyalah mimpi buruk kolektif. Wulan jatuh terduduk. Tangisnya pecah keras kali ini, tanpa ditahan. Aku berdiri kaku, menatap jalur itu dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya bahwa semuanya sudah selesai. Tapi ada bagian lain yang tahu, dengan kepastian yang menyesakan, bahwa sesuatu telah tertinggal bersama kami. Tidak lama kemudian, kami mendengar suara orang. Suara langkah terburu-buru, suara radio HT, dan panggilan nama. Tim SAR muncul dari balik tikungan jalur. Wajah mereka tegang lalu berubah lega saat melihat kami. Seseorang menyelimuti Wulan dengan jaket tebal. Seseorang lain memberiku air minum. Aku meneguknya, dan baru saat itu sadar betapa kering tenggorokanku. "Kalian kemana aja?" salah satu dari mereka bertanya. "Kami nyari dari tadi." Aku menatap wajahnya, mencoba menyusun kata-kata. "Kami tersesat," jawabku akhirnya. 2 jam, katanya sambil melihat jam tangannya. "Kalian hilang sekitar 2 jam. 2 jam. Aku hampir tertawa. Hampir menangis.
Di kepalaku terlintas semua yang kami alami. Hutan yang berubah, suara-suara, sosok tanpa wajah, langkah-langkah yang mengikuti, dan hilangnya Dimas. Semua itu tidak mungkin terjadi hanya dalam 2 jam. Rasanya seperti kami berada di sana berhari-hari, mungkin lebih. Teman kami, aku akhirnya bersuara lagi, suaraku serak. Satu orang lagi, namanya Dimas. Beberapa anggota tim saling pandang. Salah satu dari mereka membuka catatan di papan kecil. Nama lengkap. Aku menyebutkannya. Mereka mencatat, lalu menggeleng pelan. Nggak ada. Gimana maksudnya nggak ada? Dadaku kembali sesak. Kami bertiga naik bareng. Petugas itu menghela napas. Di daftar pendaki yang masuk kawasan ini malam ini, cuma ada 2 nama. Kamu dan Wulan. Aku merasa kepalaku berdenyut. Itu nggak mungkin. Dimas ada sama kami dari awal. Petugas lain ikut mendekat. Mas, kami juga cek log pendaftaran. Nama Dimas yang kamu sebut nggak pernah tercatat daftar naik Gunung Salak. Bukan malam ini. Bukan hari-hari sebelumnya. Aku terdiam. Dunia terasa sedikit miring. Pencarian tetap dilakukan. Tim SAR menyisir jalur, area sekitar, bahkan beberapa titik yang katanya rawan. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak tambahan. Tidak ada tanda-tanda orang lain. Tas Dimas yang jatuh bersama kami pun, entah bagaimana tidak pernah ditemukan lagi. Seolah benda itu pun memutuskan untuk tetap tinggal di tempat yang tidak bisa dijangkau logika. Kami dibawa turun. Diperiksa medis. Ditanya berulang kali. Jawaban kami sama. Tapi setiap kali kami menceritakan bagian-bagian tertentu, kami bisa melihat ekspresi ragu di wajah orang-orang. Beberapa dari mereka saling melirik, seolah sudah sering mendengar cerita seperti ini, tapi memilih untuk tidak membahasnya terlalu jauh. Kami pulang sebagai 2 orang. Hari-hari setelahnya terasa aneh. Dunia berjalan seperti biasa, tapi aku tidak pernah benar-benar kembali. Wulan lebih banyak diam. Dia sering terbangun tengah malam dengan napas terengah. Matanya kosong menatap sudut ruangan. Aku tahu dia mengalami mimpi yang sama denganku, meski kami jarang membicarakannya. Tentang Dimas, tidak ada jawaban yang memuaskan. Keluarganya tidak pernah melapor kehilangan. Media tidak pernah memberitakan. Bahkan ketika aku mencoba mencari namanya lebih jauh, jejaknya seperti kabur. Foto-foto lama masih ada di ponselku, tapi setiap kali aku menatapnya terlalu lama, ada rasa aneh, seperti ingatanku tentang dirinya perlahan terkikis. Yang paling buruk datang setiap malam Jumat. Aku selalu bermimpi berada di jalur itu lagi. Jalur yang tidak pernah ada di peta. Jalur yang muncul saat diundang. Dalam mimpi itu, aku berjalan sendirian. Hutan di sekitarku gelap, tapi aku bisa melihat jalannya dengan jelas. Aku tahu kemana harus melangkah, meski aku tidak tahu tujuannya. Dan di dalam mimpi itu, aku selalu mendengar langkah. 1 pasang langkah tambahan. Tepat di belakangku. Aku tidak pernah menoleh. Aku tidak berani. Tapi aku tahu, dengan keyakinan yang dingin, bahwa jika aku menoleh, aku akan melihat sosok tinggi dengan jaket lusuh itu. Atau mungkin aku akan melihat sesuatu yang lebih buruk. Bayanganku sendiri, berjalan tanpa wajah. Aku terbangun dengan napas terengah, punggung basah oleh keringat. Dan setiap kali itu terjadi, ada satu pertanyaan yang terus menghantuiku, lebih menakutkan daripada semua yang kami alami di gunung itu. Apakah aku benar-benar sudah keluar sepenuhnya? Atau jalur itu, jalur yang tidak pernah ada, masih membiarkan aku berjalan, hanya selangkah di depannya, menunggu satu kesalahan kecil saja, agar aku menjawab panggilan yang berikutnya.